Indonesia terletak di posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Letak Indonesia ini dapat dilihat berdasarkan beberapa sudut pandang. Di antaranya, letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan antara lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Bagaimana letak, luas, dan batas wilayah Indonesia secara lengkap? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pengetahuan tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia sangat penting untuk kita pelajari. Dengan mengetahui letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, kita dapat menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pertama, letak wilayah Indonesia. Negara Indonesia memiliki 3 jenis letak wilayah, yaitu letak wilayah Indonesia secara astronomis, letak wilayah Indonesia secara geografis, dan letak wilayah Indonesia secara geologis. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, letak wilayah Indonesia secara astronomis. Letak wilayah Indonesia secara astronomis menunjukkan kedudukan wilayah Indonesia berdasarkan letaknya pada garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak wilayah Indonesia secara astronomis berdasarkan letaknya pada garis lintang dan garis bujur adalah sebagai berikut ini. Indonesia dikategorikan beriklim tropis. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari, Indonesia dikategorikan sebagai wilayah beriklim tropis. Klasifikasi iklim matahari adalah klasifikasi yang didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi sebagai dampak dari letak suatu wilayah pada garis lintang. Dengan demikian, sesuai dengan karakter iklim tropis, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki 3 zona waktu. Dampak lain dari letak wilayah Indonesia secara astronomis, terutama berdasarkan letaknya pada garis bujur, adalah adanya 3 zona waktu di Indonesia. Setiap selisih 15 derajat bujur, waktu akan berselang 1 jam. Wilayah Indonesia membentang dari 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Dengan demikian, jika rentang wilayah ini dibagi 15 derajat, maka akan menghasilkan 3 zona waktu, yaitu sebagai berikut. Wilayah Indonesia Barat atau WIB dengan garis bujur awal 95 derajat sampai 120 derajat. Waktu Indonesia Tengah atau WITA dengan garis bujur awal 120 derajat sampai 135 derajat. Waktu Indonesia Timur atau WIT dengan garis bujur awal 135 derajat sampai 141 derajat. Ketiga zona tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 3 wilayah waktu. Kedua, letak wilayah Indonesia secara geografis. Letak wilayah Indonesia secara geografis didasarkan pada kondisi permukaan bumi di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta di antara 2 samudra,
yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Posisi ini membawa beberapa dampak sebagai berikut. Adanya angin monsun, yaitu angin yang berubah arah setiap 6 bulan sekali, sehingga menyebabkan terjadinya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia. Pada bulan Oktober hingga April, angin monsun barat bertiup dari benua Asia menuju Indonesia, atau dari utara menuju selatan. Namun, angin ini seolah-olah berasal dari barat karena terjadinya gaya Coriolis yang membelokkannya. Angin monsun barat yang membawa uap air dari Samudra Pasifik ini bersifat basah, sehingga menyebabkan musim hujan. Sementara itu, pada bulan April hingga Oktober, terjadi angin monsun timur. Angin yang bertiup dari benua Australia menuju Indonesia, atau dari selatan menuju utara ini, seolah-olah berasal dari timur, karena adanya gaya Coriolis yang membelokkannya. Angin monsun timur yang melewati gurun-gurun yang terbentang di benua Australia tidak membawa uap air, sehingga bersifat kering dan menyebabkan musim kemarau. Selanjutnya, Indonesia menjadi tempat persinggahan sementara bagi kapal-kapal yang melewatinya. Kondisi ini mendatangkan dampak positif, yaitu membuat Indonesia mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun, dampak negatifnya, Indonesia yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran internasional mudah untuk dimasuki kapal asing yang berniat mencuri sumber daya alam ke lautan ataupun memata-matai Indonesia. Ketiga, letak wilayah Indonesia secara geologis. Letak wilayah Indonesia secara geologis didasarkan pada struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Secara geologis, wilayah Indonesia dapat dikaji berdasarkan 3 aspek berikut. Letak Indonesia pada lempeng bumi. Lempeng bumi merupakan bagian dari litosfer, yaitu lapisan terluar dari permukaan bumi yang memiliki struktur padat dan keras, karena terdiri atas berbagai batuan dan tanah. Indonesia terletak pada pertemuan antara 3 lempeng bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Pergerakan yang terjadi pada ketiga lempeng ini membuat Indonesia rentan mengalami kejadian gempa bumi hingga tsunami. Letak Indonesia pada paparan. Paparan adalah laut dangkal yang dahulunya berupa daratan, yang kemudian terendam air saat periode glasial, atau setelah periode es berakhir. Indonesia bagian barat terletak di paparan Sunda, sedangkan Indonesia bagian timur terletak di paparan Sahul. Akibatnya, jika ditinjau dari kedalaman laut di Indonesia, wilayah yang berada di atas paparan Sunda dan paparan Sahul akan lebih dangkal dibandingkan dengan kedalaman laut wilayah Indonesia yang tidak berada di kedua paparan itu, seperti laut di wilayah tengah Indonesia. Dampak lainnya adalah kesamaan flora dan fauna di wilayah bagian barat Indonesia dengan flora dan fauna di benua Asia. Karena kedua wilayah ini dahulu berada di satu daratan yang sama. Selain itu, terdapat kesamaan flora dan fauna di wilayah bagian timur Indonesia dengan benua Australia, karena keduanya dahulu berada di satu daratan yang sama. Letak Indonesia pada jalur pegunungan. Jalur pegunungan adalah jalur yang dibentuk oleh serangkaian pegunungan di permukaan bumi. Berikut adalah 2 jalur pegunungan yang melewati Indonesia. Pertama, jalur pegunungan Sirkum Mediterania yang berawal dari sekitar Laut Tengah atau Laut Mediterania yang memanjang ke arah timur, yang terdiri atas rangkaian pegunungan Atlas di Afrika Utara, Pirenia di semenanjung Iberia, Alpen di Swiss, Karpatia di dataran tinggi Hungaria, Anatolia di Turki,
Kaukasus di Georgia, Elbrus di Iran, Hindukush di Afghanistan, Himalaya di India dan RRC, dan Arakan Yoma di Myanmar. Kemudian belok ke selatan, menyambung dengan pegunungan yang terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda. Sirkum Mediterania ini kemudian terbagi lagi menjadi 2 jalur utama, yakni sebagai berikut. Jalur busur dalam merupakan jalur pegunungan yang bersifat vulkanik aktif. Di Indonesia, jalur busur dalam ini membentang mulai dari Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat Sumatera, berlanjut ke Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Alor, hingga Laut Banda. Kemudian, jalur busur luar merupakan jalur pegunungan yang bersifat vulkanik nonaktif. Di Indonesia, jalur ini membentang mulai dari perairan barat Pulau Sumatera, perairan selatan Pulau Jawa, perairan selatan Kepulauan Nusa Tenggara, hingga berakhir di Pulau Buru dan sekitarnya. Kedua, jalur pegunungan Sirkum Pasifik yang berasal dari Amerika Selatan, memanjang ke arah utara dan barat, yang terdiri atas rangkaian pegunungan Andes, pegunungan Rocky di Amerika Utara, pegunungan yang membentuk Kepulauan Aleut di antara benua Amerika Utara dan benua Asia, semenanjung Kamchatka di Rusia, pegunungan di Kepulauan Jepang, Pulau Formosa di Taiwan, dan merangkai dengan pegunungan di Kepulauan Filipina, lalu ke Indonesia. Di Indonesia, Sirkum Pasifik terbagi menjadi 2. Pertama, dari Sulawesi Utara menuju pesisir Kalimantan Timur. Kedua, masuk melalui rangkaian gunung api yang terdapat di Sulawesi Utara menuju ke Kepulauan Maluku, Pulau Halmahera, Papua, Papua Nugini, lalu menuju Selandia Baru. Selanjutnya, luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah berupa daratan dan lautan. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Bahkan, Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia dengan 17.504 pulau. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.913.578 km persegi. Sedangkan, luas wilayah lautan Indonesia adalah 6.315.222 km persegi, dengan panjang pantai 99.093 km. Artinya, perbandingan antara luas daratan dan luas lautan Indonesia hampir 1:3. Kemudian, batas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia dibedakan menjadi wilayah yang berbatasan darat dan wilayah yang berbatasan laut dengan negara lain. Wilayah Indonesia yang berbatasan darat dengan negara lain adalah di sebelah utara dengan wilayah Malaysia, di sebelah timur dengan wilayah Papua Nugini, dan di sebelah selatan dengan wilayah Timor Leste. Selain itu, wilayah Indonesia yang berbatasan laut dengan negara lain adalah di sebelah utara dengan wilayah Filipina, Palau, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Di sebelah barat dengan India, di sebelah timur dengan Papua Nugini, serta di sebelah selatan dengan wilayah Australia dan Timor Leste. Penentuan batas wilayah daratan. Wilayah antar negara yang daratannya saling berbatasan memiliki batas penanda luas wilayah masing-masing. Batas ini dapat berupa beberapa bentuk, yakni sebagai berikut ini. Batas geografis adalah batas yang memisahkan antar wilayah berdasarkan batas astronomis.
Wilayah Indonesia berada dalam batas geografis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Contoh batas geografis adalah perbatasan antara Pulau Papua dengan negara Papua Nugini di garis 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, batas alamiah adalah batas antar negara yang ditetapkan berdasarkan ketapakan alam, seperti pegunungan, sungai, dan hutan. Contoh batas alamiah adalah Sungai Fly di selatan Pulau Papua, yang menjadi pembatas antara Indonesia dan Papua Nugini. Wilayah Pulau Papua di sebelah barat, dari sebagian Sungai Fly, merupakan wilayah Indonesia, dengan garis batas 141 derajat bujur timur. Sedangkan, di sebelah timur Sungai Fly, merupakan wilayah Papua Nugini. Selanjutnya, batas buatan adalah batas antar negara yang ditetapkan berdasarkan batas-batas tertentu yang sengaja dibuat oleh manusia, seperti perbatasan berupa pagar tembok, kawat berduri, atau pos penjagaan. Contohnya, di perbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia, di sebelah utara Pulau Kalimantan, dipasang batas buatan berupa 20.569 jajaran pilar. Jajaran pilar ini membentang sepanjang 2.016 km dari Tanjung Batu, Kalimantan Barat, hingga Teluk Sebatik. Penentuan batas wilayah laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berkepentingan melindungi wilayah lautnya. Sebelum Deklarasi Juanda, tahun 1957, batas wilayah laut di Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu hanya 3 mil dari garis pantai tiap-tiap pulau. Akibatnya, pulau-pulau di Indonesia saling terpisahkan antara satu dan lainnya, sehingga kapal-kapal asing dapat dengan bebas berlayar di antaranya. Karena Indonesia merasa dirugikan dengan peraturan internasional tersebut, Perdana Menteri Indonesia saat itu, Juanda Kartawijaya, menganggap perlunya perubahan sistem tata laut Indonesia untuk mengubah zona teritorial. Pada 13 Desember 1957, PM Juanda mengajukan Deklarasi Juanda yang berisi 3 butir deklarasi sebagai berikut. Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan pada Ordonansi Hindia Belanda 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut, terkandung beberapa tujuan sebagai berikut. Mewujudkan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Mengatur lalu lintas pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Salah satu hasil dari deklarasi tersebut adalah laut milik Indonesia dinyatakan berada dalam jangkauan 12 mil dari garis pantai. Isi dari deklarasi Juanda tersebut disetujui pada Konvensi Hukum Laut PBB ketiga atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982, sehingga perairan Indonesia menyatu seperti saat ini. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat sampai 141 bujur timur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada 3 lempeng bumi, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Berdasarkan letaknya, Indonesia bagian barat terletak di paparan Sunda, sedangkan Indonesia bagian timur terletak di paparan Sahul.
Selain itu, berdasarkan letaknya pada jalur pegunungan api, Indonesia terletak di Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.913.578 km persegi. Sedangkan wilayah lautan Indonesia mencapai 6.315.222 km persegi. Terdapat batas penanda wilayah antar negara yang berbatasan langsung di wilayah daratan. Batas ini dapat berupa batas alamiah, batas geografis, maupun batas buatan. Di samping itu, terdapat batas wilayah laut yang saat ini berpedoman pada hasil Deklarasi Juanda yang diresmikan pada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982.